yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nanti kita pilih apa-apa saja yang indikator pertama kan ada target perilakunya, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk penerapan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Jadi guru di sini melakukan segitiga restitusi. Nah, Bu Ayu, saya nggak paham yang segitiga restitusi. Jangan Bapak Ibu checklist. Nah, karena di sini Bapak Ibu memilih, ini pilihannya maksimal 3. Maksimal 3. Artinya, boleh 1, boleh 2, dan boleh 3. Paham sampai sini Bapak Ibu? Nah, Bu Ayu, saya tidak paham dengan indikator yang ketiga ini, Bu Ayu. Bagaimana pula nanti saya akan dinilai? Saya tidak guru penggerak, jadi saya tidak mengerti dengan kesepakatan kelas, restitusi. Nah, jangan bingung ya Bapak Ibu. Kita di sini ada apa saja upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku yang 3 ini. Apa contoh pertama? Nah, pertama misalnya karena tentang kesepakatan kelas ini, segitiga institusi ini Bapak Ibu tidak paham. Di PMM Bapak Ibu sudah ada topiknya tentang ini, tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah ada membuat aksi nyatanya tentang disiplin positif. Nih, di PMM bisa Bapak Ibu isi ini. Saya akan mempelajari topik tentang budaya positif atau disiplin positif di PMM. Oh, Bapak Ibu, saya tidak paham dengan disiplin positifnya Bu Ayu. Nah, dibuat saja tentang kesepakatan kelas atau restitusi. Ini ada di PMM Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajarinya, upaya Bapak Ibu untuk memahami yang target perilaku yang indikator yang 3 ini, Bapak Ibu bisa mempelajarinya di topik PMM tentang disiplin positif. Itu bisa dilihat sendiri. Kemudian apalagi upaya Bapak Ibu? Bagaimana lagi upaya saya ini bisa memahami ini? Nah, mungkin diskusi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah atau guru penggerak misalnya. Nah, apalagi upaya Bapak Ibu? Bisa belajar dengan mengikuti webinar atau mencari referensi lewat Google misalnya atau YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu isi nih upaya Bapak Ibu maksimalnya 250 kata ya, karakter. Jika lewat Bapak Ibu seperti ini, maka dia akan merah. Itu tidak bisa lagi ya Bapak Ibu. Nah, nih nggak bisa. Jadi hanya bisa 250. Jika sudah selesai, maka Bapak Ibu lanjut. Nah, kita akan mengisi. Karena sekarang sudah tanggal 23. Artinya masih ada Bapak Ibu besok mendiskusikan dengan kepala sekolah. Isi ini dulu. Ini Bapak Ibu isi mengisinya sesuai dengan tanggal Bapak Ibu. Nah, karena setelah mendengar atau mendapatkan pelatihan ini misalnya, saya belum diskusi dengan kepala sekolah Bu Ayu, saya belum mengisi persiapan ini. Besok Bapak Ibu diskusikan dengan kepala sekolah. Bu, saya mau diobservasi Bu tanggal ini, misalnya tanggal hari Senin. Hari Senin lah Bu. Senin itu tanggal berapa ya? Tanggal 26 ya Bu Eca. Misalnya tanggal 26 bulan 2 kemudian 2024. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ini mengisinya tidak bisa Bapak Ibu sendiri yang mengisinya kita, tetapi tidak bisa
karena kita sendiri, kepala sekolah tidak mengetahui. Untuk mengisi ini harus diketahui, disepakati dengan kepala sekolah. Kemudian setelah disepakati baru kita sesuaikan dengan jenjang kita. Nah, ini PAUD misalnya. Kemudian kelasnya. Karena PAUD tidak ada kelas berarti kelas PAUD di sini. Kemudian mata pelajarannya apa? Sesuaikanlah dengan mata pelajaran. Kalau SD Pendidikan Pancasila misalnya. Ini akan muncul. Nah, karena saya ketik Pendidikan Pancasila tidak ada di sini karena di sini jika PAUD. Tapi jika misalnya kita pilih SD, nah SD, maka di sini kelasnya sudah keluar, mata pelajarannya juga keluar. Nah, bisa kita pilih. Jadi guru PAUD atau guru TK sesuaikanlah dengan mata pelajarannya. Karena saya juga tidak tahu ya mata pelajaran TK. Kemudian catatan lain. Ini opsional ya, boleh diisi atau tidaknya. Tapi bagusnya Bapak Ibu isi. Isinya bagaimana Bu Ayu? Misalnya jam observasi kelas. Jam berapa Bapak Ibu sepakati? Tadi misalnya kalau SD misalnya saya sendiri, misalnya pendidikan Pancasila. Saya nanti mengajar pendidikan Pancasila itu jam 9. Jadi kita sepakati jam observasi kelas jam 9 sampai dengan misalnya kita kan 2 jam. Jam 2 jam pelajaran misalnya jam 10 aja lah kita buat misalnya. Nah, jam 10. Nah, ini Bapak Ibu buat catatannya. Jam observasi kelas itu jam 9 sampai jam 10 WIB. Nah, dengan mata pelajaran isi sesuai yang Bapak Ibu isi. Kemudian setelah Bapak Ibu isi, maka buatlah RPP. RPP sebelum mengisi ini Bapak Ibu, sebelum melengkapi ini, Bapak Ibu buatlah RPP. RPP itu Bapak Ibu, RPP yang dibuat untuk RPP saat Bapak Ibu observasi. Jangan observasinya misalnya kami di SD observasinya pendidikan Pancasila. Yang RPP di sini diunggah RPP matematik. Nah, ini enggak boleh. Jadi RPP yang diunggah adalah RPP yang disesuaikan dengan tanggal saat Bapak Ibu mengajar. Saat sesuai tanggal ini dan sesuai mata pelajaran di saat itu. Maka caranya seperti ini. Unggah. Unggah sama seperti biasa. Kita akan digiring ke file kita. Nah, sama. Kita pilihlah di file kita itu RPP-nya di mana simpannya. Kemudian kita kirim. Buka nanti dia akan kirim ya, langsung terkirim ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu misalnya sudah ada membuat RPP-nya. Oh, saya pinginnya saya kirim dululah ke bukti karya RPP saya ini atau modul ajar saya ini. Saya kirimlah ke bukti karya dulu. Jadi Bapak Ibu bisa mengambilnya dari bukti karya. Nah, ini contohnya RPP yang kami unggah. Ini modul atau RPP atau modul. Jadi Bapak Ibu bisa memilih. Nih dari bukti karya. Yang penting Bapak Ibu jangan salah ambil. RPP mana? Ini sudah banyak misalnya yang Bapak Ibu buat. Jadi pilihlah mana RPP yang akan Bapak Ibu tampil tersebut. Kemudian dipilih. Diklik seperti ini. Nah, maka dia akan muncul. Nah, Bapak Ibu bisa mencek apa benar RPP yang itu yang terpilih. Cek dulu. Nah, cek apa betul ini modul ajar yang kita tampilkan misalnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah dicek, jika sudah rasanya oke, yang ini tadi, jika rasanya sudah oke, maka Bapak Ibu kumpulkan. Atau masih ragu-ragu, bisa simpan draft. Nih seperti saya ini adalah simpan draft. Kalau simpan draft Bapak Ibu, maka muncul seperti ini nanti. Kita akan mengulang kembali mengisinya, tapi modul kita akan tetap akan tersimpan. Nih kenapa Bu Ayu belum bisa mengumpulkan? Karena masih belum pas untuk mengisinya ya Bapak Ibu. Jadi ini harus diisi sekali isi.
Diisi sekali isi. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau sudah isi itu Bapak Ibu lihat dulu. Saya akan dinilai oleh kepala sekolah tadi sesuai dengan target perilaku. Ini perilaku Bapak Ibu, karena saya malas lah, nggak mampu saya mengambil 2, saya ambil 1. Bapak Ibu mengambil 1 tentang guru melakukan refleksi dinamika kelas. Nah, yang seperti apa yang akan dinilai oleh kepala sekolah bisa kita cek di sini. Ingat ya, guru melakukan refleksi dinamika. Kita lihat di sini. Apa sih yang dinilai nanti? Kita lihat di sini ada 3 kompetensi. Benar kan Bapak Ibu? Fokusnya 3. Nah, Bapak Ibu tadi kan hanya mengambil 1. Yang guru melakukan refleksi dinamika kelas. Maka yang akan dilihat oleh kepala sekolah khusus yang ini saja. Nah, perilaku yang dianjurkan, nah perilaku yang dihindari. Jika Bapak Ibu ada di sini kita dianjurkan, berarti Bapak Ibu ingat-ingat saat mengajar ini Bapak Ibu harus terbiasa berbudaya disiplin positif ini tentang ini, menerapkan ini. Pertama apa? Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Maka nanti Bapak Ibu di sini ada 3 yang dianjurkan. Jika terlihat ini sama kepala sekolah, maka kepala sekolah itu akan menceklis-ceklis Bapak Ibu. Nah, ternyata saat mengajar, Bapak Ibu ada berkata seperti ini, atau melakukan seperti ini. Tingkah laku kita seperti ini. Guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Ada anak murid kita itu berpendapat apa yang ada di kelasnya, apa yang terjadi. Tapi Bapak Ibu cuek. Nah, ini berarti perilaku yang muncul. Maka Bapak Ibu akan dinilai tidak bagus. Nah, disinilah Bapak Ibu, kemudian guru menerapkan hukuman fisik. Bapak Ibu mencubit nampak oleh kepala sekolah saat diobservasi. Nah, ini perilaku yang harus dihindari. Kalau jika terlihat, maka ini akan dibuat catatan oleh kepala sekolah dan akan dinilai. Jadi perilaku-perilaku inilah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memilih ketiganya, nih Bapak Ibu harus melihat ada yang ini ada di PMM Bapak Ibu sendiri. Bisa dilihat perilaku-perilaku mana yang harus dianjurkan, mana yang dilarang. Ada di PMM Bapak Ibu. Nah, ada di sini ya Bapak Ibu, dilihat nanti dicek. Nah, setelah nanti kita kumpulkan, di sini tempat mengumpulkan, maka Bapak Ibu itu akan langsung akan terkoneksi langsung oleh kepala sekolah. Jika sudah dikumpulkan, maka di akun kepala sekolah Bapak Ibu siap untuk dinilai. Nah, setelah itu, ini untuk persiapan ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Ini persiapan. Kemudian, di sini Bu Ayu ada muncul pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini berasal dari RHK yang Bapak Ibu pilih ya. Kan tadi ada 18 indikator yang saya lihatkan yang berwarna-warna tadi. Ini di sini munculnya Bapak Ibu. Yang 32 poin yang minimal tadi di sini munculnya. Maka karena ini sudah bisa, jika Bapak Ibu mengikuti pelatihan mandiri seperti sekarang, sebagai partisipan misalnya, atau sebagai di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, kumpulkanlah di sini Bapak Ibu. Peserta berbagi praktik baik ini kalau tidak salah tadi ada 6 kegiatan. 6 kegiatan itu artinya 6 kali Bapak Ibu mengikutinya. 6 kali Bapak Ibu ada di dalam kegiatan tersebut. Seperti PKG tadi, seperti webinar, seperti kombel sekolah. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengumpulkannya. Nanti daripada lupa bisa dikumpulkan. Karena saya pribadi mengambil 4 kegiatan,
maka sertifikatnya M4 pula yang harus diunggah di sini. Unggahnya sama seperti yang tadi. Ya Bapak Ibu? Unggahnya bisa seperti yang tadi juga. Ini untuk yang sertifikat-sertifikat kompetensi kita. Nah, kemudian ada lagi tadi tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini bisa kita kumpulkan itu 1 kali dalam semester. Saya memilih kemarin meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Jadi ini akan dikumpulkan berupa bentuk laporan dan kemudian SK. Nah, nanti akan kita kumpulkan di sini Bapak Ibu. Akan kita unggah laporannya. Itu hanya 1 kali. Karena kita piket misalnya 1 kali seminggu. Jadi laporan-laporan itu kita kumpulkan 1 kali seminggu, kita buat catatannya, nanti di bulan Juni baru kita laporkan. Nah, cek dokumen KSP. KSP ini Bapak Ibu yang mengumpulkan bukan guru, tetapi kepala sekolah. Jika kepala sekolah sudah mengirim, maka di sini akan keluar tandanya. Kemudian kehadiran kelas juga. Kehadiran kelas ini maksudnya saat Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian perilaku kerja. Nah, perilaku kerja yang 7 aspek tadi ya Bapak Ibu, yang kita pilih. Ini perilaku kerja ini Bapak Ibu yang kita sepakati bersama kepala sekolah, ini akan dilihat keseharian kita oleh kepala sekolah. Apa contohnya? Bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dan mengatasi. Ini Bapak Ibu kita ambil dari pemilihan RHK tentang perilaku kerja. Ada 7 perilakunya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jika sudah, ini akan dilihat perilaku Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai sampai di sini ya Bapak Ibu. Nah, kegiatannya Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan, Februari persiapan observasi, Maret kita diobservasi. Nah, jika Maret ini tidak bisa Bapak Ibu karena jadwalnya bulan bulan suci Ramadan, boleh Bapak Ibu majukan di Februari mulai besok, tapi dengan syarat mengisi dulu persiapan yang tadi yang ada tanggal dan RPP-nya dan disepakati dulu dengan sekolah. Oh Bu Ayu, kami nggak mungkin lah, terlalu cepat kami. Nah, isi saja dulu Bapak Ibu persiapannya, tetapi observasinya Bapak Ibu lakukan di bulan April misalnya. Mungkin kami April saja Bu Ayu, itu boleh sah-sah saja. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu melalaikan. Di Maret ini kan juga ada menjelang bulan puasa itu tanggal 1 sampai tanggal 10 kan bisa itu Bapak Ibu. Jadi bisa dipilih. Apalagi TK kan tidak terlalu banyak gurunya, mungkin bisa mempraktekkan dan bisa diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi mungkin lebih cepat, lebih baik Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Jadi setelah kita mengajar nanti ada jadwal pelaksanaan rencana tindak lanjut juga akan keluar di kegiatan kita nantinya di PMM ini. Ada di sini nanti Bapak Ibu. Kalau jika sudah kita diobservasi, maka akan biru pula yang ini nanti cek rincian ini menunggu atasan melakukan observasi. Ini akan dicek di sini Bapak Ibu. Nah, begitulah Bu Ocha pemaparannya untuk materi kita pada hari ini. Mungkin kita lebih jelas nanti dengan tanya jawab Bu Ocha. Ya, kita Terima kasih Bu Ocha. Ya Bu Ayu. Oke Bu Ayu, terima kasih atas pemaparan dari Bu Ayu mengenai pengelolaan kinerja. Sudah tergambar jelas semuanya apa yang disampaikan oleh Bu Ayu. Untuk itu kita buka 3 sesi penanya pertama di sesi pertama ini. Silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai seputar pengelolaan kinerja. Ini sudah ada Ibu Nur Afni. Ya, kepada Ibu Nur Afni kami persilakan. Ya Bu, Ibu Besti,
Bu Nur Afni. Bu Nur Afni, Iya, terima silakan. kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, saya lagi off kamera ini, Waalaikumsalam. lagi di perjalanan ini. Jadi di sini yang tadi kurang saya mungkin kurang dengar atau karena jaringan tadi ada yang ingin saya tanyakan kembali mengenai hal-hal apa saja yang akan kita diskusikan dengan kepala sekolah nanti. Apakah misalnya hanya jadwalnya saja, jadwal untuk observasi saja, atau mengenai modul ajar atau RPP juga nanti bisa kita diskusikan. Mohon penjelasannya untuk Ibu narasumber. Terima kasih. Gimana bocah? Sepertinya Bu Riza jaringan. Iya, Apa langsung disilakan. dijawab? Iya, langsung dijawab Bu Ayu. Baiklah Bu Nur Afni, bagus sekali pertanyaannya. Ini biar kita nggak ragu lagi ya Bu ya. Benar Bu, ini banyak pertanyaan. Kalau saat kita persiapan itu apa saja yang harus kita diskusikan dengan prasekolah? Nah, pertama yang harus kita diskusikan adalah jadwal pertemuan kita. Jadwal saat kepala sekolah itu masuk ke dalam kelas mengobservasi kita. Ini pertama jadwal dulu ya Bapak Ibu. Jadwal itu penting karena kalau kita tidak siap dengan hari itu, maka itu tidak mungkin kan jadwalnya kepala sekolah yang menentukan. Sementara kita nggak siap. Nah, jadi artinya kita berdiskusikan pertama jadwal. Kemudian kata Ibu tadi ada RPP. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini adalah termasuk adalah supervisi akademik. Nah, di mana di sini kita juga mendiskusikan Bapak Ibu bisa langsung kita melakukan supervisi akademik dengan membawa instrumen pra-supervisi namanya. Pra-supervisi, mungkin ini di TK lebih mudah melakukannya. Pra-supervisi itu yang mana? Bapak Ibu nanti ada instrumen-instrumen, mungkin Bu Ocha juga bisa membagikan kepada guru TK, itu membagikan instrumennya pra itu, nanti saat pra, Bapak Ibu akan tanya kapan, misalnya saya prasekolah, Bu Nur Afni, ini kita kan persiapan ya Bu Nur Afni, ini seolah kita persiapan observasi. Bu, kapan saya bisa masuk ke kelas Ibu? Tanggal 26 Bu Ayu. Tanggal 26, oke. Nanti mata pelajarannya apa? Jam berapa? Nah, nanti kepala sekolah mencatat, Bu. Dan Ibu juga mengisi di PMM. Kemudian, kepala sekolah kan membawa instrumennya nanti, instrumen pra. Ibu, nanti kira-kira tujuan pembelajaran Ibu apa ya? Tujuan pembelajarannya apa? Setelah itu, strateginya apa yang akan Ibu tampilkan, yang Ibu gunakan? Nah, ini udah menyangkut RPP loh, Bu. Nih, memang menyangkut RPP. Nah, apa strategi Bapak Ibu, apa tekniknya Bapak Ibu, nanti disinilah ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan instrumen prasupervisi. Nah, inilah diisi, kemudian nanti setelah itu ini udah selesai Bu, sudah kita tanya, kita sepakati, oke lah Bu, nanti saya akan melihat Ibu mengajar, saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas, ya silakan. Nah, udah Bu Nur Afni sepakati. Nah, kemudian nanti Bu Nur Afni melakukan observasi. Nah, observasi itu kepala sekolah melihat RPP Bu Nur Afni nanti juga akan muncul di akun kepala sekolah. Di akun kepala sekolah itu nanti akan muncul cek RPP. Nanti walaupun Bu Nur Afni tidak memberikan RPP, tapi kepala sekolah bisa. Dulu kepala sekolah kalau mensupervisi itu membawa kertas. Sekarang tidak, tetapi membawa laptop. Syaratnya juga ada jaringan. Nah, kalau tidak ada jaringan bagaimana Bu Ayu? Ya, bawalah formatnya. Berarti format nanti mungkin baru diisi ke dalam kinerja prasekolah. Kemudian artinya juga gurunya memprint RPP yang harus diberikan kepada prasekolah. Kemudian prasekolah akan mengobservasi apa benar tujuan Ibu ini pas. Nah, apa betul? Kemudian yang indikator yang tadi target perilaku tadi, kalau prasekolah ada yang di checklistnya Bu. Di saat observasi, itu akan muncul sesuai yang Ibu pilih. Akan muncul, akan menceklis, oh ini Ibu ini mencubit anak ini. Ini juga ada larangannya.
nanti akan catatan kepala sekolah di sana. Oh, Ibu Nur Afni nggak ada mencubit anak, dia menghargai anak, memberikan pujian. Ini yang budaya-budaya positif lah pokoknya ya Bu, mengarahkan anak kita, merangkul, itu makanya akan di checklist yang baik oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak menilai kontennya Bapak Ibu, yang akan dinilai perilaku dan praktek kinerja. Tujuannya observasi ini Bapak Ibu bukan menilai yang mana-mananya hebat tidaknya kita mengajar, tapi bagaimana kinerja itu, bagaimana kita seorang guru memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Kalau ini bagian disiplin positif, budaya positif, maka itulah yang lebih fokus yang dilihat oleh kepala sekolah. Mungkin itu Bu Nur Afni. Bagaimana Bu Nur Afni? Bagaimana Mbak Bu Nur Afni? Apakah bisa dipahami? Terima kasih banyak atas penjelasannya Bu, udah dimengerti. Alhamdulillah. Oke, Jangan kita di- buka jangan di- sesi pertanyaan yang kedua. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Karena waktu kita sudah menunjukkan jam 4 sore ya. Sudah lewat dari batas yang ditentukan. Ayo Bapak Ibu. Silakan bertanya lah Bapak Ibu. Kalau tidak ada Bu Ayu, saya ingin bertanya Bu Ayu. Boleh. Ya, terkait mengenai daftar hadir yang ada di pengelolaan kinerja, itu apakah daftar hadir guru atau ikut daftar hadir anaknya pada saat itu? Itu daftar hadir gurunya Bu. Itu yang Gurunya mengunggah kepala sekolah. Ya. Berarti Oke. artinya Lalu karena satu Ibu lagi, mungkin kepala Bu. sekolah ya. Bukan. Lalu Bu Ayu yang kedua, Bu Ayu kan tadi di CV-nya ada penelaah aksi nyata di PMM. Iya, Benar. penelaah aksi nyata di PMM ya Ibu ya. Jadi saya kemarin kan sudah upload aksi nyata, sudah hampir lewat, udah mau 2 bulan Bu Ayu, tapi kelihatannya belum belum Ada hilalnya ya. masih menunggu validasi Bu Ayu. Kayaknya sudah semakin lama. Nanti takut nggak keluar sertifikatnya sampai Juni nanti Bu Ayu. Bagaimana Bu Ayu sebenarnya? Oh ya, sabar ya Bu. Sama kita juga banyak rekan-rekan guru. Kebetulan kami dari penelaah aksi nyata itu se-Indonesia kemarin hanya 156 orang. Sementara ribuan aksi nyata yang harus dikurasi. Dan itu banyak kali, kalau seandainya memenuhi kriteria itu gampang. Tinggal checklist lulus, udah. Tetapi kita itu sebagai penelaah, itu mencek benar enggak, sesuai enggak yang diminta. Makanya untuk membuat aksi nyata itu jangan asal-asal, itu maksudnya Ibu ya. Jadi kalau kita penelaah, jadi karena kata Ibu tadi kenapa masih belum. Nah ini penyebabnya karena kita sedikit, aksi nyata banyak, itu kemarin masih didahulukan yang tahun 2023. Seperti kami pribadi yang Januari mengirim itu juga belum divalidasi. Malah kami juga minta tolong kepada rekan-rekan guru tuh, ini aksi nyata Ayu tolong dong dikurasi gitu. Ternyata nggak bisa, nggak muncul Bapak Ibu. Jadi artinya kebetulan kami sekarang sudah Januari, kami sebelumnya udah Desember stop, bekerja kembali kemarin, kemudian stop, kemudian kerja kembali kemarin, itu stop kami tanggal berapa kemarin ya? 18 kalau tidak salah. Udah habis aksi nyata yang diberikan kepada kami, Bu. Artinya apa? Yang habis itu bagian Ayu dulu. Karena bagian Ayu berapa aksi nyata yang siap, berarti itu yang bisa kurasi, itu udah habis. Dan udah tutup, kebetulan sudah buka kembali batch 2 penelaah aksi nyata. Artinya untuk sekarang kita semuanya stop menelaah dulu menjelang mungkin lulus rekan-rekan guru di batch 2. Ayu pun ikut kembali. Itu seleksi kembali, Bu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya batch 2, mudah-mudahan banyak yang lulus, yang penelaah aksi nyata, semoga aksi nyata kita yang belum dikurasi, secepatnya dikurasi, karena kita juga cemas ya Bapak Ibu, karena di Juni, kita jangan ragu dulu, mudah-mudahan nanti pembekalan kita pengumuman tanggal 5 Maret,
ada pembekalan, itu diseleksi kembali, baru pengumuman lulus. Insya Allah setelah itu kita bekerja. Kita bekerja mungkin nggak tahu lah juga, nanti kita lihat prosesnya kan di PMM ada keluar tuh. Nah, akan bekerja mungkin Maret atau April lah, kita anggap April setidaknya. April artinya kita akan semuanya mengkurasi. Semoga banyak yang lulus, bisa membantu memvalidasi, mengkurasi aksi nyata teman-teman. Nah, ada pertanyaan. Bu Ayu, ternyata aksi nyata kami ini belum dikurasi, Bu Ayu. Sementara kami sudah mengambil poinnya, bagaimana? Iya, betul, Nah, Bu Ayu. inilah yang kita sampaikan, itu tergantung kita sampaikanlah kepada kepala sekolah. Bu, saya kemarin memilih kompetensi ini, Bu, tetapi belum dikurasi-kurasi, Bu. Masih validasi. Jadi apalah daya saya ingin cepat, ingin sebelum Juni ini. Tetapi tidak juga, Bu, keluar sertifikatnya. Nah, intinya apa? Intinya adalah komunikasi dengan kepala sekolah. Karena yang menilai adalah kepala sekolah. Begitu intinya, Bu Riza. Oh iya Bu Ayu, terima kasih. Takutnya di situ kan kita sudah ambil 3 kali 8 tuh Bu Ayu kegiatannya di PMM. Jadi mikirnya kalau seandainya nanti nggak keluar tuh habislah 24 poin kan kayak gitu. Benar. Saya gitu. Nah, tapi Benar. karena sudah ada dijelaskan seperti itu nanti dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Iya, benar. Apakah nanti tidak berpengaruh ke atasnya Bu Ayu? Begini, Bu, kita nggak usah pikirkan itu dulu apa pengaruhnya, karena penilaian yang di kepala sekolah. Karena yang menilai adalah kepala sekolah. Jadi apa pengaruh atas? Yang penting kita ini intinya kepala sekolah. Jika Ibu diam saja nanti kepala sekolah ya memang centang-centang beliau. Tapi kalau kita berikan intinya di sini menurut kita ya, kinerja ini adalah menyatukan sebuah orang-orang yang berada di suatu organisasi, menyatukan, mengeratkan. Karena apa? Dengan adanya kinerja, semua kita itu berkolaborasi. Nah, berkolaborasi makin erat suatu hubungan, semakin baik suatu hubungan kita guru dengan sekolah, dengan sama rekan sejawat. Nah, ini mungkin termasuk intinya Bapak Ibu. Ya, begitu Bu Riza? Oke Bu Ayu, terima kasih. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait pengelolaan kinerja? Bu Ayu, jadi setiap observasi, setiap kegiatan kinerja yang dinilai oleh kepala sekolah itu tindakan langsung, bukan yang direka-reka ya Bu Ayu ya. Maksudnya kita kepala sekolah tuh udah siap melihat bagaimana kompetensi guru itu, apakah yang ada di dalam kelas itu bagaimana kondisi di dalam kelas itu, semuanya dicatat nanti di pra-observasi, pas observasi guru dengan kepala sekolah di kelas ya Bu Ayu ya. Nanti pas pengisiannya. Iya. Jadi intinya bedanya gini, dulu kepala sekolah itu membawa kertas, sekarang membawa laptop. Tetapi jika jaringannya nggak ada, baru membawa formatnya yang kertas lagi. Nanti baru dipindahkan. Nanti karena di akun kepala sekolah itu juga ada cetak nanti bocah. Setelah dinilai oleh kepala sekolah, nanti ada cetak dokumen di sana. Cetak dokumen itulah yang akan diunggah oleh kepala sekolah untuk kehadiran kelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai seputar pengelolaan kinerja. Yang lain juga boleh. Oh, yang lain juga boleh dibuka umum ya Bu Ayu ya? Iya, boleh. Mungkin kalau ada masih ada yang ragu di PMM-nya atau aksi nyatanya, boleh ditanyakan kepada narasumber kita. Ibu-ibu. Sepertinya sudah paham semua nih Bu Ayu. Ya, mudah-mudahan. Sore. Bocah nanti mungkin bisa diadakan kalau daring kan juga kadang susah. Kemarin kami pernah cerita juga di dinas mengenai guru TK ini. Mungkin bisa juga diadakan luring Bu Ocha. Tapi misalnya PKG-nya gitu kan karena kurang paham. Diadakan misalnya disiapkan atau di aula dinas atau gimana. Beberapa orang misalnya utusan. Jadi bisa juga berbagi praktik baik.
karena kita dapat kemarin kalau guru TK belum maksimal untuk Belum. kinerjanya. Nanti itu juga akan terbaca suatu organisasi baik dari organisasi TK itu sendiri, nanti sampai kecamatan, sampai kabupaten dan provinsi. Ini mungkin Bu Ocha. Ya, Bu Ayu. Berat ya tugasnya, Bu Ayu. Kinerja. Ya, kinerja per individu bukan per kelompok, tapi bekerjanya berkelompok gitu, bersama-sama menuntaskannya. Iya, sebenarnya per orang, tetapi nanti efeknya bersama. Iya, bersama. Kena instansi dari guru ke instansi, semuanya nyangkut semuanya. Benar-benar. Oke, bagaimana Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruang Ting Zoom ini, apakah masih ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi berikutnya. Apakah Bapak Idam sudah hadir? Ini guru TK semua, Bu, yang bergabung, Bu? Kayaknya ada SD, Bu Ayu. Dari SD, Bu. Oh ya, berarti bisa ya. Gimana Bu Ocha? Lagi dihubungi, sudah dibaca sama Bapak. Untuk ibu-ibu semuanya boleh diisi link daftar hadirnya ya, sudah dikirim di via chat kita di dalam meeting Zoom ini. Sudah boleh ibu-ibu isi. Memek. Bu Riza. Iya, ya Bu Ayu. Bisa minta tolong nanti enggak dibuatkan sebuah sertifikat yang namanya narasumber gitu. Bisa. Oh, nanti kita usahakan Bu Bisa, Ayu. Bu Ayu. Bisa Bu Karena Ayu. Bu Ayu Bisa, makasih ya Bu Ocha. Ya. Iya. Kami Ditunggu Bu Ocha. wadahnya, Bu Ayu mengisinya. Kami siapkan. Nanti kita kirim linknya ya Bu Ayu. Yang kemarin belum ya, tapi enggak apa. Waktu kemarin Enggak narasumber. apa-apa lah. Oh, tapi yang sekarang yang perlu kali. Gimana Bu Ocha? Apakah sudah ada kabar?
Link absennya Bu di mana Bu? Di kolom chattingan kita yang ada di grup ini sudah dikirim. Di grup juga mungkin sudah dikirim sama Ibu Wulan. Ah, Coba udah dicek. nampak Bu. Ya, langsung saja diisi Bunda. Sudah dibaca tapi belum masuk bapaknya gitu. Oh gitu. Berarti kita Ya. tunggu grupnya. Ya, udah dibaca, linknya udah dikirim, tapi belum masuk. Oke Bapak Ibu, sementara kita menunggu Bapak Idam, karena pemaparan dari Bu Ayu sudah selesai dan terpapar jelas ya untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka terima kasih kita ucapkan kepada Bu Ayu atas penjelasan mengenai pengelolaan kinerja siang ini. Ya, selanjutnya kita tunggu acara penutup dari Bapak Idam Khaili SPDI. Ya, terima kasih Bu Riza. Bocah sudah memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik di webinar ABCD ini. Jika salah dan janggal, jika ada salah dan penyampaian atau khilaf, kami mohon maaf. Juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya Ibu, masih saya hubungi Pak Sofian Henry, katanya tunggu sebentar kalau bisa dia masuk ya, Ibu, Pak Kabir. Pak Idamnya belum tersambung juga jaringan ini.
Kalau tidak Pak Kabit, Pak kasih nanti Pak Idam, karena sinyalnya gangguan. Ya Ibu-Ibu sabar, ini sudah dikonfirmasi sama Bapak. Mengenai sertifikat untuk kegiatan ini nanti ibu-ibu tunggu nanti lewat via grup kita ya. Nanti dicek terus grupnya nanti, dikabari nanti lewat via grup sertifikat untuk kegiatan webinar pengelolaan e-kinerja. Minta bergabung. Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Ulan, Pak Idamnya minta bergabung. Belum. Udah. Pak Idamnya sudah masuk, Bu Ica. Oke, terima kasih karena Bapak Idam sudah bisa bergabung di webinar kita ini. Maka masuklah kita kepada acara yang terakhir, yaitu acara penutupan yang akan ditutup oleh Bapak Kasih, yaitu Pak Idam Haili SPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Karena jaringannya apa? Mana Pak Idam nih? Tutup kamera aja nggak apa-apa Pak kalau koneksinya susah. Susah ya. Kayaknya susah jaringan nih. Ya Pak. Silakan Pak. Sepertinya jaringan tempat Pak Idam susah. Sudah dengar, Bu? Ya Pak. Ya, Pak. Ya sudah terdengar suaranya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur pertama sekali marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan dari jam 2 tadi. Salawat berangkat salam kita kirimkan kepada Nabi besar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber, Ibu Nurma Wira Ayu, yang telah meluangkan waktunya menjadi pemateri dari jam 2 tadi sampai jam 4:30. Baik, kami ucapkan terima kasih. Terus kami ucapkan kepada Ibu Rosalina Citra yang telah berperan aktif sehingga terjadinya kegiatan Zoom webinar nasional yang diberi judul Ayo Belajar
cara dapat e-kinerja. Baik, yang pertama sekali kami dari Dinas Pendidikan, khususnya dari bidang GTK, itu melalui Pak Kabid tadi berpesan, beliau mengucapkan permintaan maafnya. Seharusnya yang membukanya adalah Bapak Kabid, karena berhubung Bapak Kepala Bidang GTK, itu Pak Sofyan, berada di dinas luar, di Jakarta. Cuma tadi beliau berpesan kepada kita yang mengikuti kegiatan Zoom ini, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa kita ambil baiknya dan bisa kita tularkan kepada teman-teman yang lainnya. Terus juga tadi Bapak Kabid juga berpesan melalui WA tadi bahwa sebenarnya yang untuk mengikuti kegiatan ini adalah semuanya, tidak tertutup kemungkinan untuk ASN, tapi juga untuk guru-guru yang lain. Karena apa? Karena titik sentral dari aplikasi e-kinerja ini dilakukan oleh semua guru, tidak tertutup kepada ASN saja, tapi juga untuk bisa kepada guru-guru yang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nurmawira Ayu tadi bisa kita tularkan kepada teman-teman yang lain yang tidak berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan tadi Bapak Kabid juga berpesan setelah kegiatan ini selesai, nanti ini juga tanggung jawab yang sangat berat juga yang harus dipikul oleh Ibu Rosalina Citra untuk mengembangkan kepada kawan-kawan yang lain. Nah, jadi khususnya terkhusus guru TK. Jadi Bapak Kabid tadi berpesan untuk bisa dikembangkan kepada guru-guru TK yang lain, baik itu dari TK pembina maupun TK swasta. Mungkin itu arahan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid. Jadi sekali lagi beliau berpesan tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Nurmawira Ayu harus kita sampaikan kepada teman-teman yang lain. Jadi nanti kalau seandainya ada yang bertanya, sudah bisa kita menjawabnya. Mungkin terlebih terkurang saya mohon maaf. Jadi tadi tidak bisa mengikuti Zoom juga karena ada kegiatan yang berdempet di dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan permintaan maaf. Dan saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih kami ucapkan kepada Bapak Idam Haili yang telah menutup acara kita pada sore hari ini. Dengan berakhirnya penutupan dari Bapak Idam, maka berakhirlah acara webinar kita pada siang hari ini. Saya foto bersama dulu. Saya yang mewakili komunitas Kombel Sahabat Guru TK Nusantara yang bertugas pada saat ini menyampaikan mohon maaf atas segala salah dan perbuatan. Untuk itu saya sudahi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih banyak. Terima kasih bocah. Ya, nanti Oke. kita perpanjang lagi kontraknya. Cari waktu pas, nanti rencana Ya, tidak cari waktu lanjut pas, lagi. ya. Mau masuk ke pengajar praktik Bu Ayu, persiapan gelombang masuk ke gelombang 2. Nah, itu gampang kalau guru penggerak. Pokok syaratnya standby di depan laptop, standby snack untuk sampai sore. Iya, 15 hari. Nah, alhamdulillah bocah, ini pemberitahuan Ayu lulus penelaah. Ya, alhamdulillah. Tapi masih ada pembekalan lagi. Ya. Semoga Tahap satu. kita Baru bergerak, dapat email. bergerak ke Pasaman Barat. Ini baru dapat email. Sebentar ini baru dapat email Alhamdulillah. pemberitahuan. Jadi penelaah untuk yang kedua. Batch 2. Ya, batch 2 ya. Mana tahu nanti aksi nyata langsung sama Ibu Ayu. Oke. Oke. Tapi Langsung belum kelas- pernah. Yang Sumbar belum pernah dapat. Arah Belum, ya? daerah-daerah luar baru. Nah, itulah. Yang hebat-hebat. Pokoknya Sumatera Barat insya Allah masuk. Setidaknya ada 1 perwakilan atau 2 gitu kan. Amin. Atau 3. Kalau enggak 10 ya Bu Ayu. Kerja banyak kan, udah banyak orang yang siap pasti nyata kan, bisa dilihat ini ada emailnya nih. Siapa-siapa orangnya nggak tahu bocah, ini banyak.
Nah, siapa Belum. orangnya bisa dicek. Ini Ibu Ulan nih, aksi nyatanya udah banyak ini. Bu Ulan dari Kombel Sahabat Nusantara. Ya Bu Ulan. Bulan enggak apa ngikut kemarin Bu Ulan? Bu Ulan masih kuliah, dia masuk ke PG PAUD, Bu Ayu. Karena dia cinta ke guru TK, dia masuk kuliah ke guru TK. Ya, tapi kan Bulan ikut penelaah kemarin. Belum, belum. belum. Masih aksi nyatanya, mengejar aksi nyata. Ya kan minimal 10 aksi nyata syaratnya kemarin. Iya, 10 aksi nyata. 4 lagi mau dikejar. Ayu sedikit Tapi, baru Bu, bocah, sekarang orang udah Ayu, banyak. persiapan seminar kemarin workshop. Nah, persiapan workshop APE 1 bulan. Ini rencana mau bazar karya anak di sekolah rencananya nanti. Jadi sibuk ke situ, PMM masih masih off. Ayu bocah karena ini kegiatan-kegiatan yang aksi nyata Ayu sejak Juni dulu sampai sekarang belum bertambah. Nah, itulah. Tambah lagi kinerja Bu Ayu nanti gimana ini? Kinerja itu kan 15 menit cuman. Selesai. Kepala sekolah selesai. Sekolah masuk. Yang penting ada RPP yang pas waktu kita masuk. Itu aja. Observasi ya. Langsung observasi, langsung dinilai, langsung diupload. Selesai. Tugas tambahan. Oh ya, Bu Ayu, tugas tambahan ini kan bisa misalnya piket ada SK-nya. Misalnya kalau dia melatih drum band ada SK-nya. Boleh Iya, itu tugas ekstrakurikuler berarti kan ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Kalau kalau di itu piket, kalau misalnya